Ya kalau 1.000 langkah itu memang harus dimulai dari langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini termasuk apa ya, saya katakan langkah yang bagus. Yang dikatakan PMSE sudah lahir, tinggal kita tunggu langkah yang selanjutnya. Tapi ini progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel GSWV. Saya sangat bersyukur saya bisa bertemu Anda semuanya kembali. Bagi Anda yang baru pertama kali melihat channel saya, mohon izin silakan Anda tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya pilih yang paling atas. Semoga Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari GSWV. Dan jangan lupa like, share, dan komentar. Kita diskusi. Komen Anda akan saya bacakan sebagai suara arus bawah di konten saya selanjutnya. Jadi semacam itu sahabatku. Silakan saya beri waktu untuk subscribe, kemudian Anda like dan komentar gitu ya. Saya meneruskan dari bahasan MFBS versus SVI yang kemarin. SVI meminta untuk bergabung semacam itu, yang dikatakan serikat. Ini jawaban saya ya, Serikat Fitup Indonesia semacam itu. Dan kabar terbarunya adalah SVI sudah melayangkan surat kepada manajemen, dan ini surat yang ke-1, kedua, ketiga. Dan sampai saat ini belum ada info atau balasan dari manajemen. Jadi memang ajakan untuk bekerja sama ini belum direspon oleh manajemen. Kalau saya sendiri sih pasti manajemen punya alasan ya. Manajemen punya alasan bagi tidak menjawab ini atau belum menjawab lah. Itu pasti ada alasan tertentu. Yang jelas kami selaku arus bawah ini tetap mengharapkan bagaimana ada progres gitu loh. Kita kalau sudah terlalu lama juga nggak enak, saudaraku. Maka beri kami sinyal positif ya. Dari arus bawah tetap kita minta beri kami sinyal yang positif gitu. Sampai mana? Karena memang dari PMSE sendiri juga ada yang mengatakan itu masih dikaji ulang, seperti salah satu YouTuber bilang seperti itu. Kemudian kalau kita yang masih sefrekuensi untuk kita mengharapkan Fitup launching, ini kan progres gitu. Progres loh ini sampai PMSE keluar, kemudian kita nanti tinggal menunggu dari 13 kementerian itu bagaimana. Dan tentunya tema kita sampai saat ini masih menunggu semacam itu. Kemudian dari MFBS, dari support system kemarin juga memberikan satu unggahan yang mengatakan udah ada rapat untuk persiapan launching, sudah seperti itu. Jadi nanti akan saya berikan satu videonya, silakan Anda simak. Dan ini adalah salah satu ya semoga tidak yang dikatakan itu sabar lagi gitu kan, bukan PHP lah maksud saya. Jadi di situ salah satu pemilik dari MMBS menerangkan tentang bisnis yang dia analogikan berhenti, maju, berhenti, berangkat lagi, dan seterusnya. Oke, tanpa panjang kata, terima kasih Anda sudah melihat video saya. Simak sampai akhir, ini videonya. Ya, hari ini saya lagi dalam perjalanan untuk meeting dengan manajemen ya, untuk berbagai macam persiapan yang akan dilakukan ketika mau launching nanti. Jadi banyaklah persiapan-persiapan yang sedang dilakukan, persiapan yang hebat yang akan dilakukan untuk kita semua gitu ya. Jadi kita mau membahas itu semua supaya lebih tajam dan lebih on point lah untuk kita semuanya gitu. Nah, melihat beberapa hari belakangan ini, saya ngelihat banyak hal yang lucu ya gitu. Karena isu-isu yang aneh-aneh ini terus menerus bertebaran di mana-mana gitu. Kok bisa ada aja isu-isu yang aneh-aneh begitu bertebaran, sementara faktanya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terutama kalau misalnya kita bicara soal sebuah perjalanan lah ya, kita bicara soal perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan yang namanya perjalanan nggak mungkin ngegas terus nih. Seperti contoh misalkan dalam sebuah perjalanan ini kan nggak mungkin kita ngegas terus, bener nggak? Pasti kadang-kadang ada ngeremnya, ada perlu untuk ngegas lagi nantinya. Kadang-kadang ngerem karena ada mobil di depan, kadang-kadang ngerem karena ada lampu merah.
ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini ada lampu merah nih, jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka harus ngerem. Karena kenapa? Karena lampu merah itu adalah sebuah aturan yang perlu kita patuhi bersama-sama. Jadi memang ya dalam kita berjalan dalam bisnis pun sama. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu adanya ngegas, kadang-kadang kita perlu adanya melepas gas itu, kadang-kadang perlu ngerem gitu. Ya, kenapa perlu ngerem? Karena memang adanya aturan yang mungkin kita perlu patuhi dan lain-lain. Ya, tapi yang namanya ngerem juga, apakah di lampu merah kita akan ngerem selama-lamanya? Apakah kita pernah ngelihat ada mobil yang ngerem di lampu merah, habis itu dia nggak pernah ngegas lagi? Kan nggak juga, betul nggak? Jadi kan pasti akan ada yang ngerem lalu nanti tunggu hijau, habis itu kita akan gas lagi. Jadi itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah, cuma memang ya saya paham lah, kita semua tentunya berusaha untuk berpikir positif, tapi terkadang dengan kondisi yang tidak menentu kita sulit buat berpikir positif gitu. Ya, saya paham dengan hal itu. Cuma kita semua harus sama-sama mengerti bahwa tidak ada hasil positif yang keluar dari pikiran yang negatif. Jadi kalau misalkan kita berpikirnya negatif terus, ya kita nggak mungkin bisa dapat hasil yang positif. Yang ada adalah hasil yang negatif. Ibaratnya kalau kita taruh di dalam sebuah keran gitu ya, kalau pipanya itu kita isi dengan air kotor, nggak mungkin di keran keluar air putih, air bersih, nggak mungkin. Kalau diisi dengan air kotor, maka yang keluar dari keran pasti air kotor juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita isinya air bersih, tidak mungkin kalau kita buka keran yang keluar adalah air kotor, nggak mungkin. Kita pasti akan keluar air bersih juga. Jadi apapun yang kita masukkan dalam pikiran kita, maka itulah yang akan jadi hasilnya. Jadi kalau kita berpikirnya negatif terus, hasilnya pasti akan negatif. Kita berpikir positif terus, kita pasti akan berpikir positif, mendapatkan hasil yang positif. Karena kita menarik, karena pikiran kita menarik apapun tindakan kita, menarik apapun ucapan kita. Mungkin kalau sekarang apapun yang kita ketik gitu ya. Karena dengan pikiran yang positif, pikiran yang tenang, pikiran yang berusaha untuk mencari jalan keluar gitu ya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang positif juga gitu ya. Nah ya itu yang memang kita perlu pahami lah sama-sama ya. Tapi alangkah lucunya misalkan cara ini kan sekarang nih ya, ini lampunya sudah hijau, sudah kembali jalan lagi. Nah inilah yang sesuatu kondisi yang memang kita tunggu sama-sama. Tapi alangkah lucunya kalau misalkan di lampu merah ini habis itu ada orang-orang yang mendatangi lampu merah ini, terus berusaha untuk menghancurkan lampu merahnya supaya bisa jalan, supaya bisa lampu hijau. Saya rasa ya nggak mungkin juga hal itu dilakukan gitu. Jadi ya mungkin yang bisa dilakukan adalah ya sudah, kita tunggu dulu sebentar dan selalu ingat bahwa pikiran yang positif akan selalu mendatangkan hasil yang positif. Itu udah rumus dari zaman dahulu kala gitu. Tidak ada hasil yang positif keluar dari pikiran yang negatif. Jadi kita perlu jaga itu sama-sama supaya kita semua bisa tetap bersemangat, kita semua bisa tetap mempunyai harapan, dan kita semua tetap akan berjalan maju supaya kita semua bisa mendapatkan hal yang terbaik gitu. Setelah pemaparan dari Bapak Wilbert Karimun ya, berhenti dan berjalan lagi, lampu merah, lampu hijau. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan beliau dan tentang PMSE yang sudah mulai nongol dan kita dikomandokan untuk menunggu lagi, sebentar lagi dan seterusnya? Apapun komentar Anda, silakan Anda tulis di komentar dan kita lanjutkan di postingan selanjutnya. Salam ekstrim.